Ada di antara orang yang murtad dari agama Islam, tinggalkan agama yang mulia ini, tidak usah khawatir. Saya lihat ini teman-teman kita di Indonesia secara khusus, ya, umumnya kaum muslimin. Kalau ada satu orang yang murtad, ribut, ini murtad nih, waduh ini harus ditolong. Subhanallah. Nah, untuk apa dipusingin orang yang murtad ini? Saya bukan larang untuk mendakwai mereka, tapi Allah mengingatkan kepada kita, kalau ada yang meninggalkan agama ini, nggak usah dipedulikan udah. Masih banyak muslim tetangga Anda yang belum sholat, yang belum tahu halal haram, yang masih kacau dalam pernikahannya, yang masih kacau dalam rumah tangganya, dalam pendapatannya, masih banyak hal riba, hal haram dan seterusnya. Kenapa harus kita pusing dengan seseorang yang murtad? Apa kata Allah? Dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah urutan 5, surahnya ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang meninggalkan agama ini yang mulia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan ganti satu orang yang murtad itu dengan satu kaum. Satu kaum ini teman-teman sekalian, kata ulama dalam bahasa Arab, kaum ini minimal 3 orang. Jadi Allah menjanjikan kalau ada satu murtad, maka Allah ganti itu yang murtad itu dengan 3 orang. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Saya sedang mission trip mengunjungi situs-situs kekristenan di daerah Jawa Tengah, dan malam hari ini saya punya tamu istimewa, Ahmad Mameto, dan dia lebih dikenal sebagai penginjil kaki tangan Tuhan Yesus Kristus untuk memenangkan banyak orang di daerah Jawa Tengah. Dan malam hari ini saya sangat bergembira sekali karena saya anggap bahwa anak dia itu cucu saya, istrinya ya menantu saya, dan bagaimana dia dulu percaya kepada keyakinan yang lama dan sekarang sudah berubah total menjadi murtadin dan memurtadkan banyak orang lagi. Demikian juga sistem sel yang kita bangun, sistem multiplikasi yang kita bangun. Jadi kalau dia adalah anak rohani saya, maka dia harus memenangkan satu orang lagi di bawahnya sebagai kaki dia untuk menjadi cucu rohani saya sampai cicit, sampai ke bawah, kedalaman, beberapa orang ke bawah. Yang kedua adalah binary system. Ciri-cirinya ini Anda ajak A, ajak B. Kalau ada sisi gimana bang? Nggak bisa ke sini. Bisanya ke sini. Jadi main-main 2 terus sampai. Kenapa umat Islam banyak yang murtad? Kuncinya ada pada akidah. Banyak orang menjadi muslim karena keturunan. Satu, ya, mereka yang lahir sebagai muslim karena keturunan, mereka disebut muslim. Setelah mereka balik atau sebelum mereka balik, banyak di antara mereka yang tidak menyengaja untuk mencari ilmu, sehingga mereka tahu apa yang seharusnya mereka bentengi, apa yang seharusnya mereka kuatkan, apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka amalkan. Tadi Ustaz Fatih sudah menyebutkan, ya, mayoritas umat Islam di Indonesia, kalau hitungan angka 200 juta umat Islam, 53% mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Itu artinya ada 100 juta lebih umat Islam
tidak bisa baca Al-Quran. Bapak Ibu, bayangkan kalau orang itu tidak bisa baca Al-Quran, padahal Al-Quran itu solusi, padahal Al-Quran itu obat. Kira-kira kalau mereka punya masalah, mereka lari kemana? Kira-kira kalau mereka punya penyakit hati, mereka berobat kemana? Jadi kalau tadi ada fenomena angka bunuh diri, itu salah satu cara yang mereka lakukan. Karena mereka tidak bisa baca Al-Quran, karena mereka tidak mempelajari Islam. Mereka mendengar Islam itu, atau mereka menjadi Islam itu karena warisan tadi. Ini yang menjadi tantangan kita. Bayangkan kalau baca Al-Quran saja belum bisa, ya kan? Nah ini. Jadi kalau pertanyaannya kenapa masih banyak orang-orang Islam di Indonesia yang murtad, bahkan angka kemurtadan di Indonesia luar biasa, itu disebabkan karena tidak ada kesadaran untuk melakukan pembinaan di dalam dirinya. Tidak ada kesadaran untuk menjadikan akidah mereka menjadi benteng mereka. Kalau orang Islam tidak menjadikan akidah itu sebagai benteng pertahanan mereka, maka akan sangat mudah setan itu menjebol pertahanan mereka. Entah dengan iming-iming Indomie, Supermie, atau seperti dinikah dulu, dihamili dulu, macam-macam. Ya, seperti cerita artis yang sempat heboh, ya kan? Ini semuanya karena akidah. Lemahnya akidah umat Islam di negeri ini itu diantaranya karena mereka tidak ada kesengajaan untuk belajar. Padahal setelah mereka menjadi Muslim, mereka wajib hukumnya untuk mempelajari Islam. Kesalahan kita, Bapak Ibu sekalian, kita itu masih menganggap hukum belajar Islam itu fardu kifayah. Bahkan mungkin ada yang mengatakan belajar Islam itu nggak wajib. Ya. Mana ada rukun Islam belajar Islam nggak ada? Rukun Islam kan berapa? Ada 5. Rukun iman ada 6. Nggak ada kan yang belajar Islam? Kata mereka kan bukan rukun, seolah-olah yang wajib hanya rukun. Padahal orang itu tidak akan bisa menjalankan rukun iman, tidak akan bisa menjalankan rukun Islam kalau nggak belajar. Jadi belajar itu sebenarnya merupakan wasilah untuk mengantarkan kita supaya rukun iman dan rukun Islam kita itu bisa kita pegang. Nah kalau kita nggak mau belajar karena dianggap bukan rukun iman, rukun Islam, otomatis rukun iman, rukun Islamnya ambruk. Dan karena itu para ulama mengatakan hukum belajar Islam bagi orang Islam fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini fardu ain, Bu, Pak. Jadi kalau kita mau sholat nggak tahu caranya sholat, maka yakinlah sholat kita nggak akan diterima oleh Allah. Maka hukumnya sebelum sholat kita wajib belajar tata cara sholat supaya sholat kita diterima. Ya. Begitu juga kalau mempertahankan akidah rukun iman tadi, maka kita wajib belajar tentang rukun iman tadi supaya kita bisa menunaikannya dengan sempurna. Kalau tidak, maka tidak akan mungkin